Baiklah, di sini saya akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh salah satu followers akun Twitter @riannurfajri yang bernama Andri. Dia bercerita tentang pengalaman horor yang dialaminya selama 10 hari dengan makhluk halus. Kejadian itu bermula ketika Andri ingin merantau ke suatu kota untuk melanjutkan pendidikannya, yaitu untuk berkuliah di kota tersebut. Andri yang merantau cari kos-kosan yang dia berharap mendapatkan kos-kosan dengan harga murah. Dia ditemani oleh temannya yang warga asli kota tersebut. Setelah beberapa hari, dia mencari dan tak kunjung menemukan kos-kosan yang sesuai. Andri pun menemukan kos-kosan yang menurutnya murah dan bagus. Namun, sebelum Andri pergi merantau ke kota tersebut, Andri pernah bermimpi bahwa dia melihat tembok yang hancur dan menghitam. Dia pun melihat beberapa orang yang asik mengobrol. Andri merasa bahwa kos-kosan tersebut sesuai dengan kantongnya. Segera pergi untuk melihat kos-kosan tersebut di keesokan harinya. Andri datang, tiba di depan pagar kos-kosannya. Dia melihat kos-kosan tersebut cukup besar, terdiri dari 2 lantai dan ditutup dengan pagar yang tinggi, sehingga lantai satunya tertutup oleh pagar tersebut. Jadi kita bisa lihat, kita bisa bayangkan bahwa pagar kos-kosannya itu setinggi 1 lantai kos-kosan tersebut. Andri pun melihat di sekeliling kos-kosan itu hanya ada ilalang dan semak belukar. Rumah warga pun jauh dari kos-kosan tersebut. Akhirnya Andri mengetuk pintu kos-kosan tersebut, dan ketika dibuka pagar, benar saja yang membukanya adalah bapak-bapak yang Andri telepon di hari sebelumnya. Namun ketika Andri menyapa, bapak tersebut tidak membalas dan mengeluarkan ekspresi wajah yang datar dan dingin, lalu pergi meninggalkan Andri. Andri pun bingung, ada apa dengan orang ini? Apakah dia tidak niat untuk menyewakan kos-kosan? Lalu Andri pergi masuk ke dalam dan mencari ruang office-nya. Ketika Andri mencari-cari ruangan tersebut, ada yang memanggil Andri. "Hei!" Suara itu berasal dari arah belakang dan terdengar seperti suara nenek-nenek. Ketika Andri menoleh, benar, nenek tersebut adalah pemilik gedung kos-kosan ini. Lalu Andri pun mengatakan bahwa ia ingin menyewa 1 kamar di situ. Dan singkat cerita, setelah dirasa semuanya beres, Andri pun berpamitan dan pulang. Lalu ia memberitahu bahwa besok dia akan menempati kamar kos-kosan tersebut. Keesokan harinya, Andri pun segera mengemas barang-barangnya dan membawa barang-barangnya tersebut dari rumah temannya menuju ke kosannya. Temannya yang tidak bisa menemani karena sedang ada kuliah, jadi Andri lagi-lagi datang sendiri ke kosan tersebut. Ketika sampai, karena Andri merasa bahwa ia telah menjadi salah satu penghuni kosan tersebut, ia pun langsung masuk, membuka pintu kosnya, dan segera menyusun barang-barang yang dibawanya. Tak terasa,
2 hari lagi Andri masuk kuliah. Dia pun beristirahat agar badannya tak lelah dan bisa menjalani kuliahnya dengan optimal. Andri pun baru menyadari bahwasannya semenjak ia pindah ke kosan ini, ia tak pernah melihat ada salah satu penghuni kos yang lain. Kosan tersebut terasa sepi dan sunyi. Kamarnya pun terasa dingin. Tidak ada AC ataupun kipas. Hanya ada satu jendela yang menghadap ke arah belakang kosan. Yang terlihat hanyalah pemandangan ilalang yang gersang. Ketika Andri sedang fokus dengan gadgetnya, dia pun merasakan bahwa ada orang yang memperhatikannya. Dia langsung melihat ke arah pintunya yang terbuka. Benar saja, ada bapak-bapak yang sedang mengawasinya. Dia pun langsung menyapa bapak tersebut. Dia tersenyum, namun lagi-lagi tak ada tanggapan dari penghuni kos tersebut. Ekspresi kaku dan dingin yang ia dapatkan. Laki-laki itu pun langsung pergi dan meninggalkan Andri. Ketika Andri lihat, di seberang ada 4 orang lain berjalan sendiri-sendiri seolah tak saling kenal. Lalu pukul 9 malam, Andri pun merasa lapar. Ia ingin makan, namun mengetahui bahwa di sekitar kosnya tidak ada warung makan. Dia langsung memesan GoFood atau aplikasi ojol. Sekitar 30 menit menunggu, driver pun menelpon, menanyakan apakah lokasinya benar. Andri pun menjawab, "Ya, benar. Sebentar saya ke situ. Tunggu saja di depan gerbang." Kang ojol pun bertanya lagi, "Apakah benar? Apakah kamu serius itu titik lokasinya?" Andri pun menjawab, "Ya, serius." Ketika menuju depan kos, sang driver pun bertanya, "Kang, serius tinggal di sini?" Tanyanya yang masih heran. Dijawab Andri, "Iya, serius Pak. Kenapa emangnya?" Andri pun ikut penasaran, kenapa ojol tersebut bertanya seperti itu. Lalu si ojol menjawab, "Ini gelap banget, Kang. Kondisinya juga kayak gitu. Kok bisa sih Kang tinggal di situ?" Pertanyaan tersebut membuat Andri heran. Apanya yang gelap? Kondisi. Yang Andri lihat, gedung ini bagus, paling terang di antara yang lain. Karena Andri merasa tidak penting untuk meladeninya, Andri pun langsung menjawab, "Ya udah, terima kasih." Karena dia sudah lapar, dia langsung masuk. Kejadian yang aneh menimpa Andri malam tersebut. Ketika masuk kamar, Andri pun langsung makan. Tapi tiba-tiba Andri mencium bau gosong. Diciumnya bau makanan tersebut, tapi itu bukan sumbernya. Bau tersebut sangat menyengat hingga nafsu makannya hilang. Andri pun pergi mencari sumber baunya, namun tidak ditemukan. Dia melihat semua pintu kamar tertutup rapat. Begitupun dengan ruangan nenek pemilik gedung kosan ini. Lalu Andri pun melupakan, walau bau tersebut terus dirasakan.
Hampir 2 jam bau gosong itu berputar-putar di hidung Andri. Keesokan harinya, karena Andri tidak ada kegiatan, maka yang dilakukan hanyalah beristirahat. Di sore harinya, ia pun duduk di kursi di halaman kosan dengan tujuan ingin menyapa penghuni kosan yang baru pulang. Setelah setengah jam menunggu, akhirnya datang satu orang. Orang ini adalah orang yang berdiri di depan kamarnya kemarin. Andri langsung menghampiri dan menyodorkan tangan ke arahnya. "Pak, saya Andri, baru di sini," ucapnya dengan senyuman. Orang tersebut menoleh ke arah Andri, lalu pandangannya langsung ke arah tangan Andri. "Deden," jawabnya sembari menjabat tangan Andri. Andri merasa tangannya sangat dingin, namun Andri hiraukan. Tak sengaja, Andri juga melihat tangannya, tepatnya kuku Pak Deden ini. "Hitam banget," ucapnya dalam hati. Namun, Andri pikir mungkin dia bekerja di bengkel, jadi wajar kalau kukunya hitam. Tanpa basa-basi, Pak Deden langsung masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian, datang kembali 2 orang secara bersamaan. Andri lihat wajah mereka, datar, tanpa ekspresi, dan tatapannya seperti kosong. Disapanya, mereka adalah Tatang dan Wawon. Lagi-lagi tangan mereka berdua terasa dingin. Andri kembali duduk sendirian. Mas Tatang dan Wawon sedang masuk ke dalam kamarnya. Tinggal 2 orang lagi, tapi kali ini mereka lama. Karena jenuh, Andri putuskan masuk ke dalam kamar. Lalu Andri pun segera mandi, dan setelah mandi Andri rebahan di kasur. Ketika melihat jam pukul 9:30, lagi-lagi bau gosong kembali menyengat di hidungnya. Untuk kedua kalinya, Andri rasakan masih penasaran, tapi tetap saja tidak ditemukan sumber baunya. Andri mencoba menutup pintu kamar, berharap semoga bau gosong tersebut berkurang, namun tetap Andri rasakan. Lalu Andri duduk menyender ke sebuah tembok. Tiba-tiba tembok tersebut berbunyi. Tok, tok. 2 kali ketukan dari arah jendela yang mengarah ke belakang gedung. Andri tertegun, terdiam seketika mendengar ketukan tersebut. Namun ketika dilihat, tak ada siapa-siapa di jendela tersebut. Andri pun merasa takut. Lalu ia mencoba untuk tidur, dan Andri tertidur walaupun cukup lama. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Kalian juga bisa request cerita horor untuk dibacakan di video selanjutnya. Komen di bawah, dan see you in the next video. Bye bye.